Yo guys, balik lagi di Ugi Kevin Official bersama saya. Seperti biasa, kita lanjutin lagi nih. Di hari ini ada berita apa lagi nih di dalam kasusnya Vina nih. Ayo kita harus semakin ini ya, jangan redup nih kasusnya nih. Aku lihat kayaknya sudah mulai pada bosan ya, karena ya tahu sendiri lah kalau berurusan dengan ladusing itu ya. Dan aku lihat beritanya sudah mulai ini gara-gara orang-orang sudah meninggalkan karena ini kasusnya sepertinya kecelakaan ya. Pas waktu kasus ini diduga adalah pembunuhan, ramai karena para penasaran ya pelakunya siapa. Tapi setelah sudah tahu bahwa ini adalah kecelakaan, nah para netizen sudah mulai udah ninggalin nih karena udah tahu ya. Tapi karena apa ya, karena Rudiano ini nggak bisa dilepas, nggak bisa ditangkap, mungkin kayak udahlah capek gitu ya, netizen berasa seperti itu kayaknya ya. Makanya kasusnya ini sudah mulai redup nih ya, dan diganti dengan berita-berita lain nih yang sekarang lagi viral. Apa sih berita-beritanya? Mungkin kalian kalau udah tahu ya, mungkin tahu maksudnya berita apa sih yang lagi viral, kalian boleh tulis kolom komentar deh yang lagi viral ya selain kasusnya Vina. Kita bahas bareng-bareng di sini guys ya. Yuk kita lihat videonya seperti apa daripada banyak nyolnya guys. Yuk kita lihat guys videonya. Main tangkap 8 orang lalu disiksa, akhirnya mereka dipaksa mengaku, nggak tahan mereka ini terhadap siksaan. Mengakulah, mulailah menurut pengakuan para terpidana klien kami, dugaan penyiksaan, dugaan pemukulan, disetrum dan apa itu terjadi. Atas dasar apa Rudiana melakukan penyidikan? Sepertinya tidak ada. Walaupun dia seorang anggota polisi, dia mengaku bahwa itu adalah atas suruhan Aib dan Rudiana. Jadi peristiwa itu tidak ada. Rudiana katakan, udah tenang, kamu nggak usah datang ketika ada panggilan sidang juga kepada si Dede. Dani dan Andi itu adalah 2 orang DPO yang berperan katanya memukul, memperkosa. Ketika kami masuk lebih dalam, lebih banyak lagi kejanggalan kita dapatkan. Oke. Masalahnya kenapa? Masalahnya ada 8 orang yang dihukum dalam kasus ini. Oke. 7 orang diantaranya divonis hukuman seumur hidup dari tuntutan hukuman mati. Oke. 1 orang divonis 8 tahun karena anak di bawah umur. Sakatata. Oke. Dan dari 7 terpidana seumur hidup, 6 itu kami kuasanya. Oke. Selain Sudirman. Ya. Dan sudah 8 tahun bang mereka di dalam. Oh, kasihan banget. Kasihan kalau apa yang kami lihat, kami yakini penuh banyak kejanggalan dalam proses ini. Apalagi kalau nanti kami bisa buktikan PK-nya diterima dan bukan mereka pelakunya. Oke. Dalam prakteknya, dalam kenyataannya mereka sudah 8 tahun Luar biasa. menjalani ya kan hidup mereka. Bahkan salah satu orang tuanya ada yang sampai stres meninggal, sudah ada yang meninggal. Bahkan mungkin juga ada penyiksaan sedikit ya selain dihukum. Ya inilah yang saya mau ceritakan dari awal ya kan. Gila ya, gara-gara Rudiano tuh, ya ampun sampai ada yang meninggal loh guys ya, karena stres ya, anaknya disiksa di ini. Ya Allah, Pak Rudiano sama Aris, kalian nggak takut kena karma gitu ya sama keturunan kalian ya? Mungkin kalian sekarang berada di atas, tapi kita nggak tahu kedepannya seperti apa ya guys ya. Keturunan kalian akan seperti kasusnya seperti ya kayak anak terpidana itu ya guys ya. Ini ada sebuah video, Kapolri perintahkan videokan polisi yang nggak bener langsung dipecat. Viral, sudah bobrok memang institusi ini, terlalu banyak oknum. Polisi Indonesia sampai udah malas loh kami sebut oknum karena memang sudah terlalu banyak oknum gitu ya. Kita lihat video seperti apa kita ya. Anak buahnya, jajarannya jangan diingatkan. Jangan. Enggak. Kalau salah dihukum. Kalau salah dihukum, bukan diingatkan. Bukan diingatkan ya. Udah bobrok, Pak. Udah bobrok, Pak. Udah merata, Pak. Di seluruh Indonesia, Pak. Anak-anak buah Bapak itu udah banyak yang bobrok. Tingkah lakunya itu udah bobrok. Jangan diingatkan, Pak. Kalau cuma diingatkan, Pak, ibarat anak kita yang suka mecah-mecahin gelas di rumah diingatkan, nggak cukup, Pak. Minimal kupingnya merah, Pak, disentil, Pak. Itu anak kecil. Tapi kalau seseorang yang disumpah untuk berbakti kepada negara, untuk menjadi orang yang baik, mengayomi, menegakkan keadilan, tapi jadi dia pelaku kejahatan, nggak cukup diingatkan, Pak. Dibuang, Pak. Sampah itu dibuang, Pak. Bukan dipindahkan, bukan dimutasi. Sampah itu dibuang, ditanam, atau dibakar. Itu sampah.
Jadi orang-orang yang nakal di institusi Bapak itu sampah, nggak perlu diingatkan. Buktinya Pak, itu ada pelaku pembunuhan berencana, kok malah batal hukuman mati Pak. Yang dibunuhnya institusinya sendiri Pak. Harusnya hukumannya 2 kali lipat Pak, 2 kali mati Pak, atau Sambo ya kasusnya. 3 kali mati Pak. Iya kan Pak? Kan beda itu Pak kan. Kejahatan yang dilakukan orang sipil sama kejahatan yang dilakukan oleh penegak hukum kan beda hukumannya Pak. Harusnya 2 kali lipat kan. Iya kan? Orang yang mengerti hukum dan tugasnya menegakkan hukum, tapi malah menjadi yang melanggar hukum, kan hukumannya harusnya lebih berat Pak. Ini malah lebih enak. Di negara ini gitu Pak. Melapor kita nanti ke anggota-anggota Bapak dicuekin. Kemarin ada bintang 2 ngomong di podcast, bintang 1 tuh ngomong di podcast, kalau ada masalah lapor ke saya. Bukan gitu mainnya Pak. Masa seluruh Indonesia ke Jakarta melapor ke Bapak itu kalau ada anggotanya yang tidak melayani dengan baik? Harusnya Bapak itu yang mengatakan kepada semua anggotanya di seluruh Indonesia, kalian semua melayani masyarakat dengan baik, kalau tidak dibuang. Itu loh Pak, itu loh Pak. Ya Pak, jadi sosmed ini Pak tempat mengadu masyarakat karena aparat penegak hukum tidak bisa dipercaya lagi. Tidak bisa Pak dipercaya lagi, udah bobrok. Iya, dia bobrok ya kan. Mata. Ada video selipan ya. Ini orang lagi kena gitu, terus dia ngucapin apa tadi ya barusan? Allahumma sholli katanya guys. Sedikit lagi bisa login tuh katanya gitu ya guys ya. Aduh, ini berita selipan ya. Aduh, emang bener ya kalau berurusan dengan Ladusi. Kenapa sih ya? Saya bingung deh guys ya. Kenapa Mabes Polri seperti apa ya, Jenderal Sigit seperti tidak berkutik guys ya. Seolah-olah sepertinya Pak Rudiana ini ya, seperti saya bilang sebelum-sebelumnya, video-video sebelumnya ya, bahwasanya si Rudiana ini, Rudianong ya maksudnya, punya bukti kebobrokan, yaitu bukti apalagi kan dia kan ini ya menjabat sebagai mengenangani kasus narkocoy ya, narkoboy ya. Apakah ada si ini ya, dia punya bukti kalau dia ketangkap gitu ya, mungkin para ininya terseret semua gitu, apalagi ya yang ada sangkut pautnya dengan narkocoy ya gitu, narkoboy gitu ya, mungkin terseret semua guys. Makanya Rudiana ini dilindungi, begitu juga dengan Aib ya. Aib itu dilindungi sama sekali ya, maksudnya ya dilindungi sama mereka gitu ya, padahal sudah jelas bahwa si Aib ini adalah pelakunya ya, yaitu memfitnah 7 pidana itu guys. Tapi kenapa dilindungi gitu ya, padahal kalau misalnya si Aib ini ditumbalkan gitu ya, nama mereka bisa bersih loh. Misalnya ya Rudianong itu kan ya udah saya menangkap 7 pidana itu, mengakui kesalahannya ya, dan dia bilang bisa saja seperti ini ya, ini semua gara-gara si Aib ya, kesaksian Aib dan Linda dan Dede, mungkin seperti itu kan, nama mereka tetap bersih ya gitu ya. Dan yang kena ya paling si Linda yang awal-awal kerasupan gitu ya, pura-pura kerasupan, memel gitu ya. Kemudian si Aib yang karena si Aib ini kan ada dendam sama 7 pidana itu gara-gara membawa perempuan ya di kosannya itu dan digerebek, akhirnya dipukulin gitu ya, dan itu menjadi faktornya ya. Nah siapa tahu gitu. Dan itu satu lagi Dede kan karena dipaksa sama si Aib ya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Pendapat kalian, apakah si Rudianong itu punya kunci ya yang membuat Mabes Polri nggak bisa berkutik untuk menangkap beliau gitu ya? Makanya dia diem-diem baik ya, video dia lagi di joget-jogetan di atas gitu ya, di gunung gitu ya, di puncak gitu ya. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.